karena memang di Salafi itu kan bukan muqallid, bukan taklid buta, manhaj. Kalau manhaj itu sudah pasti akan melahirkan persepsi dari setiap orang yang mengamalkan manhaj, persepsi yang berbeda gitu, terhadap suatu pandangan, atau ketika memandang sesuatu itu berbeda. Itu mazhab. Dan tidak harus sama. Misalnya Ustadz Firanda dengan Ustadz Yazid, Ustadz Firanda dengan yaitu siapa, Ustadz Khalid Basalama atau Ustadz Syafiq Basalama atau Zulkarnain Sanusi. Ini ambil yang sekarang-sekarang ya. Walaupun dalam dunia saya itu mereka baru gitu. Karena apa? Saya mengikuti dari kalangan salafi yang seniornya itu. Yaitu seperti Ja'far tadi. Seperti As-Sewits itu ya. Ahmad Faiz, banyak itu. Kalau saya hitung tokoh-tokoh salafi ketika itu. Kemudian yaitu tadi Yazid Jawas, Abdul Hakim Amir Abdat itu ya. Kalau kita lihat, kita tahu bahwa Abdul Hakim Amir Abdat ini seorang penterjemah dan karyanya cukup banyak, menerjemahkan berbagai macam kitab-kitab Syekh Albani. Itu luar biasa ya. Ahlinya penterjemah. Dan bukunya itu beredar di berbagai pustaka buku di Indonesia, terutama di Jakarta itu. Seperti di Gramedia dan sebagainya, atau di toko Wali Songo dan sebagainya. Bukunya laris banget itu. Yaitu menerjemahkan hasil karya muhaddis Syekh Nasiruddin Albani dan berbagai macam kitab karya. Nah, kalau melihat juga itu seperti Aunur Rafiq yang ada di Gresik, kemudian teman-temannya yang lain, saya sangat mengenalnya. Kalau di Indonesia, Lajnah Khairiyah Mustarokahnya itu kalau tidak salah pada waktu itu dipegang oleh Zawawi bin Nawawi itu. Nah, di situ memanjang ke Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pada waktu itu diwakili oleh Anhar Burhanuddin MA di lembaga dakwah khusus, sebelum kemudian beliau meninggal setelah muktamar di Aceh itu ya. Kemudian juga Bukhari Muslim, saya mendengar beliau juga sudah meninggal, dari Persis, Biro Luar Negeri Persis ya. Kemudian dari Al-Irsyad itu adalah Yusuf Baisa tadi. Nah, bertahun-tahun, bayangkan dari tahun 89 sampai 2022 ini tidak seorang pun dari mereka yang menjadi teroris. Bayangkan itu. Bahkan dari seluruh perjalanan salafi ini, dari tokoh-tokoh yang senior-senior ini sampai kepada sekarang adik-adiknya, tidak pernah terjadi huru-hara bom bunuh diri di Salafi itu. Berarti gugurlah tuduhan yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan tuduhan yang dilakukan oleh Islah Bahrawi itu. Gugur tuh. Atau gugurlah tuduhan yang dilakukan oleh yaitu Idrus Ramli atau lain-lainnya, atau siapa saja yang mempersepsikan Salafi itu cikal bakal teroris. Jadi semuanya salah itu. Bayangkan sekarang, dari taruh saja mulai dari tahun 90 ke tahun yaitu ke tahun 2000, itu kan 10 tahun. 10 tahun, selama 10 tahun saja tidak ada seorang pun dari mereka yang mengikuti kajian-kajian Salafi menjadi teroris. Ini ilmiah ini. Jadi tidak ada seorang pun dari kajian-kajian Salafi selama 10 tahun itu
jenjang waktu 10 tahun menjadi teroris. Tidak ada seorang pun. Jelas di sini terjadi apa? Terjadi yaitu tali benang mirah yang tidak bisa dihubungkan antara Salafi dengan teroris yang muncul yang dilakukan oleh Imam Samudra dan sebagainya gitu. Bahkan pernah terjadi dialog itu dalam polemik dalam bentuk buku yang namanya buku yang ditulis oleh Luqman Ba'abdu kalau tidak salah. Luqman Ba'abdu ini menulis sebuah buku, judulnya Mereka Adalah Teroris. Itu terjadi dialog antara Luqman Ba'abdu dengan Imam Samudra yang ada di penjara itu. Kemudian disanggah oleh Imam Samudra, bukunya adalah Mereka Bukan Teroris itu. Itu fakta itu. Sehingga di sini ada benang mirah. Selama 10 tahun tidak seorang pun dari pengikut pengajian Salafi yang menjadi teroris. Mulai dari tahun 1989 sampai tahun 2000. Itu anggap 10 tahun itu ya. Kemudian dari tahun 2000 sampai yaitu 2022 ya. Sampai 2022 90 sampai 2022 itu kan berarti sekitar 2010 10 tahun 2010 berarti 10 tahun menjelang itu juga tidak pernah ada terorisme yang lahir dari Salafi. Bayangkan, berarti dusta mereka itu yang ngombar-ngombar bahwa cikal bakal Salafi itu ada, cikal bakal terorisme itu adalah Wahabi gitu. Jadi ini pembuktian ini. Kemudian dari 2010 sampai 2022 sampai sekarang ini tidak ada seorang pun Salafi yang terindikasi teroris. Berarti 32 tahun. Selama jenjang 32 tahun tidak seorang pun dari teman-teman Salafi yang menjadi teroris. Tetapi yang diangkat dan dibicarakan oleh mereka adalah yaitu sekitar ya kajian-kajian terkait dengan tauhid. Kalau berbicara soal TBC, Tahayyul Bid'ah Khurafat, sejak tahun 1912 itu sudah ada. Bahkan jauh sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah diangkat masalah TBC itu. Mengisi dunia. Jadi tidak aneh bagi saya itu kalau ada usaha untuk membungkam gerakan dakwah Salafi ini yang memang benar-benar hebat gitu ya. Gerakan dakwah Salafi yang kemudian melahirkan berbagai macam organisasi. Kenapa saya katakan gerakan dakwah Salafi? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang Salafi dia, karena mengikuti manhaj salaf gitu. Tidak seperti dugaan-dugaan dan sangkaan-sangkaan mereka. Demikian juga berkaitan dengan berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam yang lainnya, yang ternyata jika kita telusuri dari teman-teman Salafi itu seluruhnya, tidak seorang pun yang anti pemerintah ini. Tidak seorang pun yang anti pemerintah.
Tidak seorang pun yang menghina pemerintah. Tidak seperti politikus-politikus yang pada saat kampanye menyuarakan sumbang terhadap pemerintah itu. Entah dari partai A, partai B, partai C, karena ingin meraih suara. Sehingga harus mengobral omongan yang tidak benar itu gitu. Kadang-kadang maki-maki pemerintah. Pemerintah tidak menjadi mitra ketika pemilu itu. Apalagi ketika menjadi oposisi partai. Kenapa mereka tidak dikatakan teroris gitu ya? Tetapi kemudian Salafi yang demikian dinginnya di dalam berdakwah, indahnya di dalam berdakwah menyampaikan dakwah-dakwahnya, justru dibikin hingar-bingar oleh kelompok-kelompok yang anti Salafi. Tuduhan yang dilontarkan oleh mereka misalnya, ya tuduhan Salafi itu cikal bakal teroris. Silahkan cari, ya, cari dari misalnya muridnya Ja'far Umar Talib ketika itu yang menjadi teroris, muridnya As-Sewet yang menjadi teroris, muridnya yaitu tadi apalagi yang sekarang ya, Abdul Hakim Amir Abdat yang menjadi teroris itu. Muridnya Yazid Jawas yang menjadi teroris sejak tahun 90 sampai 2022 ini. Ternyata tidak ada seorang pun yang menjadi teroris. Bayangkan saudara itu. Apalagi muridnya Khalid Basalama, muridnya Syafiq Basalama gitu. Tidak ada seorang pun yang menjadi teroris. Mereka menjadi pengabdi ilmu, penggemar ilmu, senang dengan ilmu. Bukan hanya sekedar pendengar ceramah, tapi orang yang senang dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kan beda dengan mereka yang biasa mendengar ceramah, habis mendengarkan ceramah itu bubar. Tapi kalau di Salafi itu menciptakan manusia yang sadar dan tahu diri, dan mereka yang paling tenang di dalam menjalani kehidupan, mengarungi kehidupan, tidak resah. Mereka harus sholat 5 waktu di masjid dan sebagainya dengan penuh, yaitu harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh mereka tidak pernah dibatas harus salat di komunitas Salafi, tidak ada itu. Salat di Muhammadiyah, salat di NU dan sebagainya. Itu biasa. Tidak ada sekat-sekat yang membuat mereka itu harus mengharamkan kelompok-kelompok seperti misalnya dulu ada LDII ya. Kalau tidak di masjidnya tidak boleh salat gitu. Lebih teroris mana coba? Lebih kasar mana kalau kita lihat ya? Lebih keras mana? Demikian juga dalam jemaah Syiah itu. Karena memiliki syariat tersendiri Syiah ini. Beda sekali dengan cara Islam. Tapi mengapa kemudian hanya Salafi yang diobok-obok oleh mereka itu? Jadi bukan masalah terorismenya lagi itu, masalah coupling. Karena begitu banyaknya dari umat Islam yang eksodus ke Salafi dari kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu. Perkembangan Salafi inilah yang sangat ditakuti oleh mereka, karena bisa menghilangkan daya saing mereka di dalam mencari pengaruh umat gitu.